Gereja di gereja bodoh. kalau mau bapak enggak ada orang bego seperti Kristen di sini. Turunkan aja dulu Bu Esti itu ngomong dulu perempuan, nanti kita berdosa perempuan. Turunkan dulu Bu Esti, suruh Di dibawa gereja saja. boleh, di internal Kristen boleh. Kalau di sini nggak ada yang bisa kau bodohi kayak gitu. Ya lanjut Bang Handi. Ya, Pak Gabriel, berapa kali Yesus menjadi Tuhan, Bang? Berapa kali Yesus menjadi Tuhan? Iya. Tidak ada berapa kali. Itu Roma 14:9 Bang, menjadi lagi Bang. Tidak, ini kan ceritanya. Ya. Pertama Tuhan, yang kedua menjadi manusia. Begitu menjadi manusia setelah 33 tahun setengah setelah selesai menjadi manusia, misinya menebus dosa, itu kembali ulang. Oke, baik. Tapi Anda kan tadi mengatakan waktu dia menjadi manusia, dia juga Tuhan. Mayatnya adalah Tuhan. Terus kemudian dijadikan lagi menjadi Tuhan. Bukan dijadikan, maksudnya itu Bang datang sudah menjadi kembali Tuhan. 33 tahun setengah saja menjadi manusia itu. Oke, jadi Anda mau merubah argumentasi Anda bahwa selama dia hidup di dunia bukan Tuhan. Menjadi manusia tetap Tuhan, Hendy. Berarti Tuhan mati menjadi Tuhan lagi. Bukan, maksudnya itu tertulis. Jangan dilawan datanya, Bro. Iya kan tadi Tuhan menjadi manusia, setelah menjadi manusia 33 tahun setengah kembali menjadi Tuhan, kan begitu. Waktu dia mati, mayat itu Tuhan kan? Ya. Oh, berarti mayat itu Tuhan. Terus dia hidup lagi menjadi Tuhan lagi. Jadi nggak pernah Yesus berhenti menjadi Tuhan? Saya mau tanya Anda, pernah nggak Yesus berhenti menjadi Tuhan? Nggak pernah. Coba, Pak Gabriel, pernah nggak? Nggak pernah. Pak Gabriel, ini pertanyaan sadis loh ya. Apakah Yesus pernah berhenti menjadi Tuhan? Nggak pernah. Pak Gabriel, ini pertanyaan kunci nih. Saya sengaja simpan. Apakah Yesus pernah berhenti menjadi Tuhan? Tidak pernah. Kalau tidak pernah, kenapa menjadi Tuhan lagi? Tidak, itu ceritanya sudah saya bilang tadi, Hendy. Kan Tuhan menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, mati dan bangkit, dia menjadi Tuhan lagi. Pulang ke sorga. Kan dari sorga turun ke dalam dunia, kembali ke sorga. Roma 14:9 Bang. Iya, itu yang saya jelaskan, Hendy. Tadi kan dari sorga datang ke dalam dunia. Abang ini Abang Gabriel begini deh. Setelah selesai misi penebusan dalam dunia, kembali ke sorga. Itu namanya menjadi Tuhan. Artinya apa? Kembali ke sorga. Oh, berarti kata menjadi ini bukan arti menjadi, tapi apa arti menjadi? Nyamar. Menjadi itu kembali. Jadi ini manusia, analoginya simple. Hendy. Kasih gini aja analoginya Bang Gabriel. Gimana? Bang Gabriel itu kan punya istri. Tapi begitu keluar rumah, jadi single dia. Jadi single, waktu rayu-rayu cewek lain, single dia. Pulang ke rumah, jadi punya istri lagi dia. Gitu Bang kan? Ya, boleh. Boleh kan? Boleh. Nah, biar otak kalian otak kalian ini kan tidak terlalu jadi kasih perumpamaan yang bisa kau mengerti saja. Soalnya saya kasih kau tidak mengerti. Jadi saya memang ada ayatnya loh. Oke. Ada ayatnya. Apa tuh? Walaupun kau beristri, engkau harus menganggap tidak beristri, itu kan ada bunyinya. Itu yang dibawakan Sugi kemarin. Kita lanjut lagi ya Bang. Ayat sepotong-sepotong. Kita skip di sini dulu deh. Kita skip di sini. Oke, lanjut. Kita bikin nyaman Pak Gabriel. Setelah dia bangkit itu dibangkitkan apa bangkit sendiri Bang? Bangkit sendiri. Bangkit sendiri. Yakin Bang? Yakin. Tapi kalau datanya dibangkitkan bagaimana? Dia udah setel timer autopilot. Iya, yang dibangkitkan 3 hari itu bangkit kan, ya. Maksudnya begini, dia membangkitkan tubuhnya. Kan tubuh itu kan tidur. Nah, dibangkitkan itu artinya apa? Bangun. Itu kata bangkit. Kan tidak begini Bang ya. Waktu dia dikubur, mayat Tuhan ini kan tidak ada roh di dalam mayat ya Bang ya. Ya, betul. Okay. Dibaringkan di dalam kubur, betul, terbaring. Ya, jadi mayat Tuhan ini tuh tidak bisa apa-apa 3 hari ya Bang. Ya. Berarti dia berhenti menjadi Tuhan waktu mayat ya Bang. Waktu mayat. Maksudnya jasmaninya yang kau bilang itu berhenti. Kan jasmaninya Tuhan juga Bang. Itu tidak. Kan jasmaninya Anda katakan Tuhan. Iya, jadi yang berhenti apa? Jasmani atau roh? Ya, jasmaninya berhenti menjadi Tuhan 3 hari. Jasmaninya yang berhenti, cocok.
Oke. Lanjut. Jadi Tuhan Anda pernah berhenti 3 hari menjadi Rohnya Tuhan. berhenti tidak? Saya tanya dulu, rohnya berhenti tidak? Kan rohnya tidak berhenti. Tapi jasmaninya juga Tuhan. Iya, kita kan bicara berhenti atau tidak ini. Rohnya berhenti tidak? Rohnya enggak lah, dia tetap hidup. Berarti Tuhan tidak berhenti, tetap berarti. Tapi jasmaninya berhenti. Ya enggak apa-apa ya, jasmaninya berhenti. Tapi jasmaninya juga Tuhan. Jasmaninya ya Tuhan. Ya berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Rohnya Hendy, kenapa? Saya nggak rohnya ngomongin Tuhan, roh udah Hendy? deal dia Tuhan, nggak berhenti dia. Hendy diskusi kayak anak-anak masa begitu diskusi Hendy. Oke, jadi Nggak jasmaninya boleh begitu berhenti 3 diskusi, hari. Hendy. Saya tuh Baik, kita skip. kayak begitu bodoh-bodoh Saya begitu. nggak mau debat dengan Anda. Oke, Kita saya skip. kasih kartu kuning Bang Handi kalau gitu Bang. Iya, kita Ya. skip, kita lanjut. Kita Dia skip, kita tinggal lanjut. rohnya dia Saya lupa. bantu Jangan jelaskan, lupakan Bang. rohnya. Oke lanjut. Setelah dia dibangkitkan apa bangkit sendiri Bang menurut Anda tadi? Bangkit sendiri. Kalau ada data dibangkitkan bagaimana? Iya karena dia yang membangkitkan. Gimana nih Bang? Dibangkitkan oleh rohnya. Kisah 2 Badannya 3 dibangkitkan Bang, sama kisah roh. Dibangkitkan oleh Bang. rohnya. Nya itu siapa? Yesus. Coba Jadi baca rohnya kisah itu- 2 32 Bang. Coba baca kisah 2 Oke, 32. Kita baca kisah 2. 32. Oke. Begitu dong Hendy. Jangan kau kayak anak-anak. Iya, Yesus enggak, inilah saya- yang Ah. dengar Hendy. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Siapa yang dibangkitkan di sini Bang? Jasmaninya. Siapa yang dibangkitkan? Jasmani. Ini baca ulang lagi saya baru Iya tanya. jasmaninya Yesus Hendy. Oke. Kau tidak. Iya. Kenapa kau ini jadi Tapi Bang Gabriel, dia kepintaran begini? Itu Hendy? dia bisa tembus tembok loh. Bukan jasmani juga itu. Iya Bang. ini Hendy ini otaknya menurun. Oke, Sudah lama oke. kau ini. Kita ini sudah lama debat sebenarnya Hendy. Cuma otakmu menurun ini. Jangan emosi lah Bang Gabriel. Oh, Janganlah kurang janganlah emosi. personal. Ini saya santai loh. Saya Jadi- jujur ini Hendy. Ya. Saya agak sedikit keras kalau ngajar orang-orang seperti kau ini bukan Oh iya makin tambah Bang. Oke keras. Bang. Ajari saya ya Bang. Ajari saya. Jadi Tuhan jasmani Yesus ini dibangkitkan oleh Allah ya Bang ya. Dibangkitkan oleh roh. Oleh Allah Bang. Iya, Allah itu Allah Yesus. Oke. Allah ini siapa Bang? Allah ini Yesus. siapa? Roh. Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Jadi Yesus ini dibangkitkan oleh roh Yesus gitu. Nah, rohnya Yesus itu dia Abang membangkitkan ini- jasmaninya. Abang jangan ajarin saya yang bego Bang. Ajarin saya yang Tunggu, pintar tunggu. dong. Oh, Tunggu dulu, ini kalau ada polisi Trinitas masuk penjara nih Bang Gabriel, masuk neraka nih Bang. dengar, itu pemahaman Yesus. dengar dulu. Jadi roh Yesus ini membangkitkan jasmaninya. Oke, baik. Jadi rohnya Yesus membangkitkan jasmaninya Yesus. Ya. Oke, baik. Caranya Ini bagaimana? kira-kira bahasa Caranya- bagus nggak didengar caranya- Bang? Dengerin dulu Caranya Bang. bagaimana bisa membangkitkan? Caranya rohnya itu Saya nggak kembali. minta caranya. Jadi rohnya Yesus membangkitkan jasmaninya, betul? Iya. Kira-kira bahasa ini bagus nggak didengar Bang? Bagus. Kenapa tidak? Bagus, baik, baik. Bahkan Anda ketawa kan? Bang Andi, Bang Ya. Andi, Ya. coba bacakan Yohanes 3 nomor 34. Apalagi yang dia mau lari dari situ coba. Yohanes 3 ayat berapa Juma? 34. 34. Oke, tenang Juma. Jadi Aku jasadnya bentar, tadi. sambil tunggu. Sebab Jangan lupa siapa follow-follow ya. Jangan lupa Oh, follow-follow, ini kurang ID-nya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, apa yang kamu tanyakan di sini, Juma? Rohnya Yesus itu Tuhan. Rohnya Yesus itu ya roh Allah sendiri. Iya. Kalau orang yang diberi tugas menyampaikan firman, rohnya siapa? Bagaimana pertanyaan Juma? Kalau selain Yesus yang diberi tugas menyampaikan firman, roh di dalam dirinya itu rohnya siapa? Rohnya Allah. Nah, berarti mereka juga Allah. Bukan, Juma. Sudah. Kau sunat dulu, bro. Sudah kau tenang, Juma. Hah? Oke, lanjut ya. Nah, apa lagi? Jadi berdasarkan kisah 232, rohnya Kembali ke Yesus kisah 232 ya, kembali Ya, kisah ya, 232. jadi rohnya Yesus membangkitkan fisik Yesus, betul? Ya, betul. Oke. Waktu rohnya Yesus membangkitkan fisik Yesus itu
itu sudah bersatu roh dengan jasmani apa belum? Ya, betul sekali, bersatu. Sudah bersatu. Kenapa nggak ditulis di sini bangkit sendiri aja udah? Ah, kau ini. Dengar saya. Iya. Justru Gabriel, itu kalau sudah nggak yang bisa, jangan ini kan ceritanya, dipaksakan. ini kan diceritakan. Jadi rohnya itu kembali ke dalam tubuhnya, makanya Iya, bangkit, makanya gitu. Oke. Baik, Bang. Pak Sore. Bentar dulu. Jadi ini masih posisi anaknya Bunda Maria ya, Bang ya? Ya, Oke. Jadi Tuhan Anda anaknya Bunda Maria ya? ya, Ya, baik. Laki-laki ya, Bang? ya. Ya. Nah, setelah dia dibangkitkan gitu, terus beraktivitas kurang lebih kan 40 hari di bumi ya, Bang ya, kalau nggak salah ya. Ya, betul sekali, Hendy, baik. betul kan. Kemudian di situ kan dia beraktivitas, dia makan Itu ikan 40 goreng hari. gitu ya. Untuk membuktikan itu, Hendy, ya, untuk membuktikan supaya kau tahu dulu. Oke, lanjut, Hendy. Iya, paham saya. Menurut Anda itu ketemu lagi nggak dengan ibunya itu? Ya, ketemu lah, Hendy. Balik ke rumah, Bagaimana? pulang ke rumah. Mau pulang ke rumah atau ketemu? Yang kan pertanyaanmu ketemu. Jawabnya iya. Maksudnya dia pulang ke rumah gitu loh. Bawa, Bu, saya udah hidup lagi, Bu, gitu. Oh, enggak usah kau melecehkan begitu. Kau kan bertanya ketemu dengan ibunya tidak. Jelas saya jawabkan iya. Enggak usah Ya kan kau sampai ibunya pasti bertele-tele kangen begitu, dong Hendy. sama Santai anaknya. saja, Hendy. Iya. Hendy, pertanyaanmu kan apakah Yesus waktu dia 40 hari itu ada bertemu dengan ibunya atau ketemu dengan ibunya? Jawabannya iya. Enggak usah, Iya. Bang. Berarti dia pulang tidur di rumah. Enggak usah kayak begitu, Hendy. Kayak anak-anak kau, Hendy. Sudah Kan tua kau maksudnya itu. kan dia Yesus ini punya rumah loh. Kau kan bertanya tadi dia ada ketemu dengan ibunya. Saya kan jawab iya. Mau di rumah kek, mau di mana kek, kan pertanyaannya sudah terjawab. Tapi Iya, normalnya Bang, masa 40 hari nggak pernah sudah pulang? Hendy, kau kayak anak-anak saja. Nggak usah kau mengolok-olok begitu. Kau kan Loh, bertanya. kok saya ngolok Bang, ini kan 40 Iya, hari. dengar gitu. saya. Jadi nanti kau kan pulang di rumah, jadi dia bobo di rumah lagi. Kan begitu nanti ujung-ujungnya kau punya pertanyaan. Betul Ya tidak? pasti dia tidur lah Bang, masa 40 hari nggak tidur? Kau kan bertanya Hendy, apakah dia ketemu? Saya jawab iya. Apalagi yang kau bikin bingung? Oke, selama 40 hari di bumi ini sebelum terangkat ke surga, aktivitasnya apa aja Bang? Aktivitasnya itu tadi. Tuh. Apa Bang? Mengajar lagi? Bukan Permisi nih. mengajar. Ngapain, Bang? Ini semuanya Hendy. Sudah saya bilang tadi, sudah- pembuktian Hendy, membuktikan selama 40 hari itu dia membuktikan Bahwa bahwa dia Sudah- adalah Sudah Allah punya cucu kan? yang hidup, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Hendy. Oke, baik. Jadi membuktikan, memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan pencipta alam semesta ya. Ya, kau benar. Haleluya. Oke. Kapan kau dibaptis, Hendy? Ya. Terus kemudian orang percaya nggak ya kira-kira? Percaya dong, buktinya sampai sekarang, Hendy. Murid-muridnya rela sampai mati. Oke, baik. Nah sekarang ini setelah dia terangkat ke surga ya Bang ya. Nih, di surga itu Yesus itu sendiri, Bapa itu sendiri atau menyatu Bang? Yesus itu kan Bapa, Hendy. Hah? Yesus Bapa. Iya, kenapa kau bingung? Kok kau bilang, kenapa kau mengatakan, oh Yesus sendiri, Bapa sendiri? Dari mana kau dapat begitu? Siapa yang ngajari kau ini? Kalau Yesus itu Bapa, berarti surga lama kosong dong karena Yesus membawa Bapa ke bumi. Allah itu, Hendy, bukan seperti kayak batu ditaruh di kanan, kosong sudah di kiri. Bukan kayak batu begitu dia, Hendy. Bukan Bapak ada kayak berapa? seperti itu. Bapak Apa? ada berapa? Bapak ada satu, Hendy. Nah, waktu Bapak ada dalam diri Yesus di bumi, Bapak ada di mana? Ada juga di sorga, Hendy. Berarti ada dua. Dia, Hendy, bukan persoalan ada dua itu berarti oknumnya berbeda. Bukan, Hendy. Saya nggak nanya berbeda apa sama, Pak. Oh, Begini ya, baik. Bang ya. Iya, boleh lah. Bapak- Kau bilang ada Pak- dua. Tapi ingat ya, oknumnya tetap dia. Oknumnya tidak berbeda ya. Oke. Berarti Bapak ada dua ya. Bapak di Boleh. surga, Bapak di bumi, gitu ya. Ya. Oke, baik. Tapi Nah, oknum setelah tidak kembali berbeda. ke Jangan kau bilang lebih berbeda ya. Oke, lanjut. Saya nggak ngomong berbeda, Bang. Anda kan mengatakan Oke, lanjut. sama. Oke, Ini lanjut. saya bikin nyaman Anda loh. Oke, lanjut Hendy, lanjut. Nah, setelah sampai di surga, Bang, gitu ya. Bapak yang ada dalam diri Yesus ini, terus ada Bapak stay di surga itu sama apa beda itu? Kan sudah dibilang tadi oknum yang sama saja, Hendy. Oke, sama. Berarti Tuhan Anda sekarang di surga ini namanya siapa?
Yesus. Yesus. Enggak ada lagi Bapak. Kan Bapak itu bukan nama, Bapak itu adalah dia, Hendy. Dia, Yesus sendiri. Jadi Bapak, Tuhan Anda adalah Bapak Yesus. Ya, betul. Oke. Laki-laki? Nah, ini keliru semua nih pertanyaan. Enggak, jangan keliruin dulu Pak Ruben. Ini orang Wanes ini, teman saya nih. Oh, Jadi Tuhan Anda itu Yesus, anaknya Bunda Maria ya Bang ya? Ya. Oke, udah cukup Bang. Pak Gabriel, kita nggak usah debat lagi ya Oke, Bang. siapa lagi yang mau bertanya? Pak Ruben Bang itu, Hendy, Pak terima kasih banyak Ruben. untuk pertanyaannya Bang Hendy. Thank you, makasih banyak Hendy. Terima kasih Oke, Bang. Bang, Pak Ruben siapa gimana lagi? Pak Ruben? Siapa lagi? aku kalkulus Bos. Cuman saya sekedar, cuman saya kan masih anak-anak ini. Cuman akan Tunggu. mendengar Siapa yang mau bertanya ini? perdebatan sebagai Ruben. bapak-bapak. Dia Kristen dia. Ya, Tunggu. ya Katolik aku. Ruben, Ya, maksudnya Ruben, kau mau bertanya saya begitu? Boleh. Ruben ini kan aku Trinitas. cuman Sebentar. Ruben ini Trinitas Katolik. Anda kan Wanes, beda. Jadi dia mau nanya gitu. ya aku gitu. bukan bertanya, aku menangkap aja dari pembicaraan bapak-bapak tadi. Akan sebagai masih anak-anak sih. Apa yang mau ditanya Ben? Aku enggak bertanya, aku menangkap dari pembicaraan, Apa tuh? dari masalah keimanan tadi yang dibicarakan. Apa tuh? Masalah ini kan ada dua versi agama ya. Apa Iya, tuh? betul. Muslim Islam sama- dan Kristen, Ruben. Ya, Ben, ini Itu topiknya. kan Lu setuju masalah- nggak Ben? Ini topiknya Ben. Lu setuju nggak Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? kalau menurut saya sendiri sih memang saya ya istilah jarang lah membaca masuk gereja apalah. Itu Ini kan siapa yang nanya lu jarang masuk gereja apa enggak? Enggak nanya itu. enggak. Oh iya memang betul tangkapan dari memang betul jawaban. Enggak salah sih, enggak keliru. Bang Hendy, Bang Ruben, mohon maaf ini saya Ya. saya potong ini. Saya cuma Ya. mau tanya ini, apakah masih ada yang mau bertanya ke saya? Tidak, kalau sudah tidak ada, saya izin Coba turun. kalau enggak Saya Pak ingin Gabriel, bertanya, Pak Pak. Gabriel, ya Boleh. sebenarnya ini Ini kan satu udah pertanyaan. udah Yang jelas bergeser dari ini yang teman-teman. utama. Yang jelas teman kita Gabriel ini adalah Wanes. Yang pasti kita udah tahu gitu. Santai Iya. aja ya. Lanjut. Ya, oke, aku tanya dulu satu, Ustaz ya. Begini Pak, di Itu. dalam Bibelmu tertulis ya. Ini bertanya kepada Ini. siapa ini, Bu? Ini untuk Oneness dan Trinitas boleh nih, dua-duanya boleh Nggak usah, menjawab, kau silakan ya. tujukan kepada saya Nggak ada saja. paksaan. Jadi kepada siapa Sesuai yang versi ditujukan? kalian. Tidak, maksudnya Sembarang supaya- Pak, dua-duanya kalau mau. Gini, aku bingung nih Pak ya perkataan begini, Yesus Bu. di Minta maaf ini, Bu. Minta maaf, Ibu. Matius. Ini begini, Bu. Jadi Ya, Pak. saya kalau ditanyakan kepada saya, jadi saya punya hak untuk menjawab. Kalau ditanya kepada Oke, Ruben, kepada ya Ruben, Bapak gitu. dulu lah. Biar kita Ya. tidak saling ini dengan Ruben gitu. Oke, gitu ya Pak ya. Baik Pak. Oke, Bapak dulu ya Pak Gabriel. Oke. Gini Pak, aku nih bingung nih ya, apa maksud Yesus di sini ya? Gimana? Matius ini di luar topik tadi ya, karena Iya, udah betul. selesai lah tadi, ku tengok lah udah selesai. Matius 16:28 Pak. Matius Tolong 16, dikasih tahu saya Pak ya. Aku ayat berkata 28. ya 16:28 nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa kira-kira yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Kalau sudah tidak ada, Yohanes. Kalau pertanyaan seperti itu kan ya kita ini cuman Saya Menurut tanya Gabriel saya dulu, juga- Pak Ruben. Pak Ruben, Gabriel bisa menjawab. Kalau Bapak nggak bisa, ya nggak apa-apa. Pak Gabriel siapa tahu bisa. Silakan. Oke, Pak Yohanes. Gabriel. Yohanes. Yohanes, apa Yohanes masih ada sampai sekarang? Di mana, Pak? Yohanes itu perjumpaannya di Pulau Patmos. Lo kan, ini datang kedua kali loh. Kan dia belum datang jadi kedua kali begini. Yesus. Jadi dia datang kedua kali kepada Yohanes di Pulau Patmos untuk memberitahukan kitab Wahyu kepada Yohanes gitu, Ibu.
Di sini Pak, ada yang tidak mati. Ada yang tidak mati sebelum melihat Pak. Melihat itu, kita melihat itu pakai mata kan. Iya betul. Kalau Yohanes di Pulau Patmos itu penglihatan, itu di Wahyu kalau kita baca ya. Inilah penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Iya, Penglihatan namanya itu berarti bisa dikira hayalan Pak, hayalan, halusinasi. Nah di sini mata Pak, pakai mata di sini bukan penglihatan. Secara nyata gitu loh. Iya, itu kan menurut Ibu. Jadi begini Ibu, melihat dan penglihatan. Kok menurut saya Pak, data ini kenapa Bapak menurut saya data di sini? Saya bisa ulang ya Pak ya. Aku berkata kepadamu, ini kata Yesus loh ya, kepada orang-orang kala itu termasuk murid-muridnya yang dia berbicara dengan kaumnya ya, murid. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat Anak Manusia datang kembali sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, Yesus kan belum datang nih. Kira-kira siapa nih yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Yohanes. Anda bilang tadi Yohanes. Mana Yohanes sekarang? Sudah mati. Ya kan berarti siapa bohong nih? Kalau Yesus bohong kan tidak mungkin. Bukan, Namanya Tuhan kan masa Tuhan dia bohong? datang kedua kali kepada Yohanes untuk Enggak ada di sini Yohanes Pak. Yohanes itu penglihatan Pak, hayalan, halusinasi. Wah, Di Pulau Patmos. Susah diskusi. Iya, masa dia lihat. Berarti kalau dia lihat itu Yesus turun, berarti berapa kali Yesus turun menurut Bapak? Ketika ketemu Paulus, Yesus turun lagi. Temu Yohanes di Pulau Patmos, turun lagi. Nanti turunnya berapa kali memang Yesus mau turun, Pak? Mana Kan Bapak ini cara imannya gimana? Bapak ini nggak jelas. Ibu kan bertanya, siapa itu yang dimaksud? Saya kan sudah menjawab itu Yohanes. Tapi datanya mana Pak? Yohanes kan sudah mateng Pak, metong Pak, mati. Apa Bapak tengok ada Yohanes sekarang? Ini makanya baca. Mana mati Pak? Mana Yohanes Pak? Udah mati, ku tengok Pak itu mati dia. Sudahlah, ada sekarang sejaman dengan Yesus. Kalau Ibu tidak terima ya tidak masalah. Kan saya tidak paksa Ibu harus terima. Tidak ada paksaan. Iya Pak, tapi gini Pak, kalau beriman, iman itu jangan berkeyakinan itu jangan cuma iman Pak. Ikutkan akal Pak. Tolong, ikutkan akal. Iman kalau cuma iman, aduh parah Bapak kalau cuma iman. Sekarang kau bilang tadi pakai akal ya. Masuk akalkah seperti yang kau bilang itu Muhammad membelah bulan? Kenapa lagi kau ke Muhammad? Ini belum kelar. Sebentar aku kasih tahu kau tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, karena ada datanya. Ada datanya di situ. Ada hadisnya. Kalau ini mana? Mana sekarang si Yohanes itu? Apa dia masih hidup Yohanes? Ini cuma kalau kamu ke membelah bulan, ada hadisnya itu, bro. Coba kita tengok ini ya, pembuktiannya ini Yesus, perkataan Yesus. Jangan-jangan Yesus bohong. Atau penulisnya bohong. Siapa nih yang bohong nih? Ini orang bicara pakai akal. Setelah kita pakai akal, dia tidak terima. Jangan salahkan saya, bro. Ini tulisan di Bibelmu ku baca. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, bro, sebelum melihat. Melihat itu pakai apa? Pakai mata. Bukan penglihatan. Kalau kau bilang Yohanes itu penglihatan, halusinasi. Pertanyaanmu apa? Pertanyaannya begini mungkin, saya sederhanakan Bu Rama ya. Begini, waktu Yohanes di Pulau Patmos itu, gitu ya, dia melihat mata telanjang atau mata hati, itu mungkin. Yang jelas, yang melihat itu adalah Yohanes. Entah dia pakai mata hati, mata telanjang, itu yang jelas dia, Yohanes orangnya yang melihat dia. Tapi kalau menurut saya, dia melihat mata telanjang karena dia kok bisa tahu kalau di paha Yesus, di jubah Yesus ada tulisan Raja segala Raja, Bang. Iya, sudahlah itu dibahas. Yang jelas mau melihat pakai mata telanjang, mau pakai bata-bata, yang jelas yang melihat itu adalah Yohanes namanya. Yohanes melihat dengan Oke, lanjut pertanyaannya apa lagi? Lanjut. Pertanyaan apa lagi? Gimana cara Bapak ini sih? Yohanes kan sudah tidak ada lagi. Terus pertanyaan saya, berapa kali Yesus turun itu? Kan kedua kalinya itu nanti akan menghakimi terakhir. Bisa ganti ibu ini. Ini ibu ini aneh, we. Sudah ditanya siapa yang Bapak kenapa sih Bapak ini nggak bisa mempertanggungjawabkan imannya? Jawablah Pak. Kenapa pula saya diganti-ganti Bapak ini? Sudah saya jawab. Apa lagi? Apa yang kau jawab? Tidak ada datanya kau jawab itu.
Di situ kenapa kok marah-marah Pak? Aku tanya. Ih, Bukan marah-marah, marah-marah yang aku tanya. aneh. Sudah dijawab pertanyaanmu. Tadi kenapa? kamu bilang silakan bertanya. Sudah, ganti. Tanyalah kau Pak. Tunggu, Ih, stop dulu. sekalinya ditanya kok marah-marah dulu. pula bagaimana? Udah Bukan stop marah. dulu. Stop dulu. Jadi begini, Mas Hendy, Bang Juma semua, kalau masih ada yang bertanya, saya akan stay. Tapi kalau sudah tidak ada, saya izin turun. Yaudah nerusin. Tolong jawab dulu Pak saya ini. Pertanyaan Bu Rama Ini pasti. Pak. Coba diulang pertanyaan Bu Rama. Coba diulang. Di to the point. Kata Yesus di sini, saudaraku, saudara sebangsa dan saudara seiman, ada yang tidak akan mati. Orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum melihat anak manusia datang kembali sebagai raja dalam kerajaannya. Pertanyaan saya, siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus, karena Yesus ini belum datang kedua kalinya? Siapa yang masih hidup sampai sekarang? Yohanes, Itu. muridnya. Mana Yohanes? Apa di rumahmu Yohanes? dia protes. Kacau ini Oke, ibu. Pak, jawabannya adalah Yohanes masih hidup. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yohanes masih hidup sampai saat ini? Sudah tidak. Sudah Gitu tidak. Hendy. Kau pintar Hendy. Hendy pintar. Benar Hendy. Berarti kau bohong lah. Kau bilang Yohanes. Sekali ini kau akui lagi. Tidak. Semuanya itu tinggal cerita. Tidak. Jangan Tadi kau bilang bilang begitu, Ibu. Yohanes Kau, yang Ibu, masih hidup. pembohong kau, Ibu. Ditanya Ibu, kau lagi penipu. kau bilang Kau tidak. penipu, Ibu. Ih, Kau bagaimana penipu, kau? Ibu. Kau penipu. Lo kok siapa penipu? boleh tadi mengeluarkan kamu kata ditanya, itulah. Ibu penipu. Semua itu tinggal tulisan, tinggal Keluarkan sejarah. kata-kata yang baik, nggak bagus gitu. Penipu Lo kau, ini Ibu. kan Kau diam, bibelmu Ibu. Pak. Kau Ini diam, Ibu. kamu Kau penipu, bilang Yohanes yang diam. masih hidup. Penipu kau. Saya Kau tanya penipu. di mana Yohanes Kau sekarang? penipu. Apa di rumahmu? Kau bilang Kau nggak boleh tidak. jangan emosi, Dia sudah jangan emosi. mati. Kau penipu. Berarti Kau kau penipu, Ibu. bohong. Kau penipu. Bibelmu yang penipu stop, ini. udah dulu ya. Gimana sih Yang kalian jelas ini? Bu Rama dia udah jawab bahwa yang hidup sekarang waktu itu Yohanes, tapi sekarang Yohanes sudah mati. Nggak apa-apa, ya udah dengerin Berarti aja dia jawabannya. bohong. Ya, Hendy benar. Ini saya suka dengan kau, Hendy. Begitu Enggak. jadi diskusi. Yang masih hidup sekarang tinggal penerusnya adalah kita. Tinggal kita gimana cara baiknya. Tapi Anda nanti nggak boleh mati sebelum melihat Yesus. Itu intinya. kan? Berarti kamu sejaman dengan Yesus. Tunggu, Sejaman dengan Sudah, Yesus kau ya. diam saja, Ibu. Cerewet kau, Ibu. Kau diam saja. Hendy, saya Kan dengar, kamu Hendy. tadi bilang silakan Diam. bertanya, sok-sok baik nyuruh kita bertanya. Ini orang dibilang Marah-marah. diam. Ruben, kamu bilang, Ya. Diam dulu, kamu Ibu. bilang Saya- kita ini kasih waktu saya 1 penerusnya. menit. Maksudnya kamu Kasih waktu sejaman 1 dengan menit. Yesus. Hendy, Artinya Bibelmu sendiri kau bingung kok. Kau bingung dengan Bibelmu sendiri. Marah-marah nggak bisa jawab, marah-marah ke kita. Padahal apa? Hendy Oke, cukup dulu ya. Cukup dulu. Seperti itu yang diyakini kita. Udah Pak Ruben, cukup dulu Pak Ruben. Ini giliran Ustadz Alif dulu nih. Udah dulu topik Iya, ini iya. udah ya. Bang, ini Biar saya- netizen yang menilai ya. Oke. Pak Alif, Ustadz Alif silakan Ustadz. Bang Hendy selesai. Oke, baik, terima kasih. Ya, kasus yang tadi ya mungkin kita penekanan Tunggu. bisa apalagi Tunggu, ini perasaan kalau mau saya ngomong banyak masih mau bener ditanya interupsi. atau tidak ini? Kalau saya Iya, sudah ini- ditanya, saya turun. Iya, ini saya mau Ya, tanya. apa pertanyaannya? Ya, ini mau saya sampaikan, Pak. Sabar lah, kan baru mau ngomong. Oke, silakan. Iya, sabar. Iya, 1 Yohanes 4 next time kita bahas lagi. Cuman karena Pak Gabriel ini bahwa Yesus adalah Bapa adalah Yesus itu sendiri, bagaimana Pak Gabriel bisa menjelaskan ucapan Yesus yang bunyinya sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yohanes 5:26. Oke, Bapak baik, saya jawab. punya hidup sendiri, anak punya hidup sendiri. Kira-kira ada berapa kehidupan di situ? Oke, baik, saya jawab. Itu pertanyaan bagus. Begitu dong kalau bertanya. Jadi jawabannya sederhana Ya, saja. kasih jawaban yang bagus ya. Iya, bagus ini. Dengar saya. Jadi Yesus mengatakan begitu waktu dia menjadi manusia. Jadi waktu dia menjadi manusia, dia mengatakan dia punya hidup sendiri. Jadi bukan lagi sebagai roh. Paham? Sudah jelas kan jawabannya? Buset dah, gitu doang. Iya, gitu saja. Nggak usah panjang-panjang. Saya orangnya nggak ada panjang-panjang. Anda meyakini Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Iya, roh. Yesus adalah roh. Waktu dia menjadi manusia, dia punya kehidupan sendiri sebagai manusia. Selesai. Ya, makanya dia bilang Yesus punya kehidupan sendiri.
Kalau Bapak punya kehidupan sendiri. Pertanyaan saya ada waktu dia berapa punya oknum kehidupan di situ? sendiri itu, dengar saya. Tadi itu kan sama Hendy Salibé sudah saya jawab. Jadi kan dia bilang berarti sorga kosong. Dah. Jadi ini oknum pribadi yang sama, di sorga ada, di bumi ada. Pak, Nah. tolong Bapak baca deh, baca dulu ayatnya Yohanes 5:26 itu. Oke, saya baca. Baca, pahami, resapi, jelaskan, jangan dibalik. Oke, ini kan yang pertanyaan dari Zuma ini yang selalu Zuma masuk di Komal Kristen ini. Sudah saya monitor ini, Zuma kan selalu masuk di Komal Kristen mempertanyakan Yohanes 5:26 ini. Cuman sayang ada teman-teman di Komal itu mungkin jawabnya tidak sesingkat saya. Kalau saya kan menjawab singkat saja. Nah, saya sudah sering dengar ini Zuma masuk di Komal menanyakan Yohanes 5:26. Jawabannya adalah, perhatikan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi, sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam sendiri. Waktu dia menjadi roh, dia punya hidup sendiri, waktu dia dalam roh. Demikian juga diberikannya anak. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup. Jadi diberikannya kepada anak hidup itu apa? Menjadi manusia. Sehingga waktu dia menjadi manusia, dia mempunyai hidup sendiri dalam keadaan sebagai manusia. Pak, di situ bunyinya Bapak kehidup sendiri, anak punya kehidupan sendiri. Ada berapa kehidupan di situ, Pak? Aduh. Apa ini? Bang Adi nggak tanggung jawab, Bang Adi. Ya bagaimana? Sudah saya jawab kan. Jadi begini, untuk sederhananya ya saya kasih contoh. Di Ustadz Alif, contoh tadinya kan Ustadz. Nah, sebagai Ustadz kan punya kehidupan sendiri sebagai Ustadz. Nah, waktu Ustadz Alif menjadi security, Ustadz Alif punya kehidupan sendiri sebagai security, bukan lagi sebagai Ustadz. Selama 33 tahun gelarnya. Itu Bang. Pak, nggak masuk. Ya sudah, kalau nggak masuk nggak apa-apa. Jadi ingat ya, Ustadz tadi kan punya kehidupan sendiri sebagai Ustadz. Jadi setelah Ustadz Ali ini melamar menjadi security, jadi Ustadz tadi ini sudah punya kehidupan sendiri sebagai security, bukan lagi sebagai Ustadz. Sebagai security sudah. Itu disebut kehidupan sendiri. Sebagai apa? Sebagai security, bukan sebagai Ustadz lagi. Orang bebas Iya. kau. Gabriel, otakmu bengkak otakmu itu. Kena leper otakmu. Kenapa nggak menjawab ayatnya dengan lugas, malah analogi yang nggak nyambung? Nah, biar kan begini, saya melihat kemampuan kalian ini dalam berpikir ini, mesti saya harus mengikuti, mengadaptasi dengan kalian cara berpikir ya. Begitu. Sekarang coba begini, kalau memang sama, ya berarti Yesus kan bilang, ini masih ayat bersambungannya, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, baik saya jelaskan. Kenapa dia mengatakan begitu? Karena memang bahwa kesaksian itu kalau sendiri tidak bisa dipercaya, harus 2-3 orang. Itu maksudnya. Bersaksi tentang dirinya sendiri. Iya, kesaksiannya tentang dirinya sendiri itu tidak bisa aturannya. Kalau cuma satu, harus lebih dari satu. Bukan. Jadi ada orang lain yang kesaksian tentang dirinya sendiri itu, kalau menurut dirinya sendiri, kesaksiannya itu tidak benar. Iya. Makanya ini menunjukkan ada 2 oknum. Kalau Anda katakan bahwa dia itu sama dengan Bapak, pernyataan ini berarti Bapak juga tidak benar, gitu loh Pak. Bukan, itu kan ada Kan kesaksian ayatnya ini dari masih Yohanes. nyambung ini. Jadi ada kesaksian Yohanes, ada kesaksian dari, itu maksudnya kesaksian Yohanes itu kan kesaksian di luar dari dirinya sendiri kan, betul gitu? Iya, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Kalau aku bersaksi tentang dari diriku sendiri, kesaksianku tidak benar. Emang betul.
Nah, nggak berarti bisa. ada berapa oknum? Maksudnya begini, tidak dipercaya kalau kesaksian itu cuma satu, harus lebih dari satu. Makanya tidak boleh. Maksudnya dia mengatakan itu bahwa kalau kesaksiannya dia sendiri itu kan satu, tidak dipercaya. Ah, itu memang aturannya begitu. Nah, berarti harus ada berapa saksi di situ? Harus 2. Berarti Nah, enggak. menurut Yesus, 2 saksi itu Bapa dengan Yesus itu ada 2 pribadi atau 1 pribadi? Nah, kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Loh, kembali lagi, makanya kan ke pernyataan Yesus. Suruh aja belajar bahasa Indonesia. Kalau nggak bisa itu, Bang Iya Ali. Bang Ruben, coba lurusin Bang Ruben, Pak Gabriel ini. Coba lu, kata Yesus sendiri kan ada dua pribadi. Yesus dengan Kalau Bapa itu beda. Ya betul, memang Yesus datang itu menerangkan untuk ya murid-muridnya dibawa. Dia diutus, dia datang ke bumi. Kalau melihat, kalau Anda bisa melihat saya seperti melihat Bapa di atas, adalah Bapa itu adalah Tuhan yang dimengatakan Yesus. Yesus bukan 2, adalah 1. Nah, mana bukti ada 2 pribadi? Contoh kata Yesus sendiri, Pak Gabriel. Wah, Pak Ruben senang berarti ini ya. Iya. Nah, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada 2 pribadi di situ. Tapi kalau Bapak jawabannya adalah asumsi Tuhan. terus ya monggo lah aku udahin, monggo Guru Da kalau mau. Bapa adalah yang dikonsumsi antara 2 adalah Bapa yang menyaksikan. Bapa adalah Tuhan yang mengutuskan dia ke bumi. Iya. Jadi Di sini ada 2 pribadi, betul nggak Pak Ruben? Dengar dulu. Jadi Iya. begini kawan. Kalau sudah tidak ada lagi yang mau bertanya kepada saya izin turun. Lah itu pernyataan Bapak aja dibantah sama Kristen Pak. Menunjukkan ada 2 pribadi, saya gimana begini. sih? Adakah yang mau bertanya kepada saya? Masih adakah? Atau tidak ada? Lah saya udah tanya, jawaban Bapak dibantah oleh Iya, kawan sudah Kristen saya jawab. sendiri. Maksudnya begini, sudah saya jawab. Tapi kalau kau Iya, kalau masalah tidak jawab terima, mah ya gampang tidak apa-apa. jawab, tapi jawaban itu sesuai nggak dengan data, kan itu poinnya Pak. Begini, kalau kau tidak terima, tidak apa-apa. Memang ada di Taurat bahwa kesaksian 1 orang harus tidak dipercaya, harus 2 orang. Terus Memang betul. Terus kata Yesus apa bunyinya berikutnya? Sudah, intinya begini. Loh kok sudah? Maksudnya apa lagi? Kan Yesus bilang, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi? Ada berapa pribadi? Loh iya ada 2 kan? Ada 2 pribadi, betul? Saya tidak berbicara pribadi. Kau bertanya tadi kesaksian. Ada berapa di situ? Iya, ada 2 kesaksian, Yesus dan ada 2 kesaksian. Maka 2 ini memiliki kehidupan masing-masing, betul kan? Ya, 1 roh, 1 sebagai manusia. yang 1 roh, yang 1 manusia. 2 ini jelas punya kehidupan masing-masing seperti yang diucapkan oleh Yesus tadi, Yohanes 5:26. Sudah saya bilang tadi, waktu kau ustadz tadi, kan tadi kau ustadz. Kau melamar jadi security. Nah, kau punya kehidupan sendiri sebagai security. Itu saya 1 orang itu. Iya. Ya ini mah 2 kesaksian, beda 2 ini. Kan kehidupan sendiri sebagai, tadi kan kau ustadz. Lah, Bapak jangan bantah lagi ucapan Yesus. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa pribadi di sana? 1 pribadi, Yesus roh dan Yesus jasmani yang menjadi manusia. Yesus roh dan Yesus jasmani. Ya. Aduh, Gurunda ini bengkelnya akut ini Gurunda. Oke, jadi tidak ada lagi. Kalau sudah tidak ada, saya izin turun. Gimana? Masih ada kah? Ya monggo lah, kasih yang lain lah. Berat aku ini memperbaiki kayak gini nih. Betul Bang. Bang Ruben aja tanya Bang Ruben, coba.
No, tidak. Saya tanya sekarang, adakah yang masih ada mau tanya sama saya atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya turun. Lah Anda mau ngomong ada dua di situ Anda bantah. Gimana Dengan dong? bukan saya membantah. Kalau kau tidak menerima jawabanku, itu kan saya tidak paksa. Loh, bukan masalah tidak menerima jawaban. Di situ ada dua oknum. Kenapa Anda bilang satu oknum? Kan itu poinnya. Iya, satu oknum. Satu. Kenapa saya bilang satu oknum? Kan sudah saya bilang tadi, Yesus yang roh satu. Toh, yang jasmani itu kan Yesus juga. Kan satu itu. Oh, satunya Yesus roh. Iya. Yesus yang roh itu Bapa gitu maksudnya. Iya. Oh, Yesus yang roh adalah Bapa. Yesus yang jasmani adalah anak. Gitu. Bang, simpelnya begini bang. Ada Yesus menemukan sekelompok orang seperti kita manusia ya. Ya, masuk saya bilang belum kerja kita lebih jelasnya. Silakan Pak Ruben, luruskan dulu Pak Ruben. Tunggu, sebelum bernarasi begini. Sebelum bernarasi. Tunggu. Minta maaf ini Bang Ruben ya, bukan saya menyela. Ya. Kalau Bang Ruben mau menjawab mereka, berarti untuk saya sudah selesai ini, saya izin turun ya. Takut bener. Bukan takut. Ini kalian framing lagi. Jangan Bang Gabriel lebih lucu Bang. Bagaimana? Siapa yang bilang saya lucu tadi? Saya Bang. Dokter Akal. Dokter Akal. Lebih seru Bang Gabriel soalnya. Iya, lucunya lebih seru Bang. Lebih bisa melawak juga Bang. Dari tadi kan masih nyambung kita. Maksudnya lawaknya di mana? Ya maksudnya penjelasannya itu bisa dibuat simpel. Tujuannya juga kan tetap satu. Yang kita tujuannya juga untuk tetap satu sebenarnya. Cuman penyampaiannya berbeda-beda.